Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya pada kajian tentang sistem kontrol terprogram. Masih pada bahasan yang sama, video kali ini adalah sambungan pada video sebelumnya yang membahas bagaimana mengoperasikan sebuah PLC. Pada kesempatan kali ini kita akan masuk pada kompetensi dasar yang kedua, di mana target kita untuk kesempatan kali ini adalah bagaimana kita dapat memeriksa hubungan digital I/O PLC dengan komponen eksternal. Nah, untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai saja kajian kita tentang video yang ada pada kesempatan hari ini. Sebelum kita melakukan pengujian hubungan I/O antara komponen eksternal dengan I/O yang ada di PLC, sebelumnya kita harus melihat terlebih dahulu bagaimana struktur unit CPU pada PLC itu sendiri. Nah, pada video sebelumnya beberapa kesempatan kita sudah menjabarkan bagaimana struktur unit CPU. Untuk lebih jelasnya kita akan melihat unit struktur CPU seperti yang ada di gambar berikut ini. Nah, di sini kita akan melihat ada beberapa bagian atau blok yang menjadi satu kesatuan dan kemudian membentuk sebuah struktur unit CPU. Kita coba review satu demi satu. Yang pertama adalah I/O memory atau memory I/O. Memory I/O atau I/O memory ini adalah sebuah tempat di mana PLC itu, program yang ada di dalamnya itu membaca dan menulis data di area memori ini selama eksekusi. Jadi selama PLC itu berjalan atau dieksekusi atau running, maka program akan membaca dan menulis data di area memori ini. Kemudian bagian dari memori I/O berisi bit yang mencerminkan status input dan output. Jadi input yang aktif dan output yang aktif itu akan ada di bagian memori I/O ini. Berikutnya, bagian dari memori I/O dihapus ketika daya hidupkan dan bagian lain akan dipertahankan. Nah, ini seperti halnya bahasan sebelumnya, di mana kita bicara dengan memori, jenis memori RAM dan memori ROM. Sehingga kalau kita lihat di memori RAM itu bagian atau isi memori itu akan hilang saat daya itu tidak dihidupkan. Tapi kemudian di memori ROM ini data atau memori akan tetap ada walaupun daya itu dimatikan dan tidak dihidupkan. Nah, ini kira-kira bagian terkait dengan I/O memory. Kemudian berikutnya adalah PC setup. PC setup atau pengaturan PC. Nah, pengaturan PC ini berisi berbagai parameter atau beberapa parameter startup dan operasi. Parameter pengaturan PC-nya hanya dapat diubah dari perangkat pemrograman. Mereka tidak mau diubah dari program. Jadi, pengaturan PC sebelum kita memprogram itu kita bisa merubahnya dengan menggunakan perangkat pemrograman. Nah, beberapa parameter diakses hanya ketika satu daya dihidupkan dan yang lainnya dapat diakses secara teratur saat daya menyala. Jadi pada saat daya hidupkan kita bisa mengakses parameter-parameter tersebut. Kemudian yang lainnya ini dapat diakses secara teratur saat daya menyala. Kemudian penting untuk mematikan daya. Yang harus diingat adalah penting untuk mematikan daya, lalu menghidupkan kembali untuk mengaktifkan pengaturan baru jika parameter diakses hanya ketika daya hidup. Nah, ini bisa kita lihat pada tabel berikut ini. Nah, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan pada pengaturan PC setup. Pada umumnya, pengaturan PC setup ini adalah bagaimana kita mengatur PC atau PLC itu pada saat hidup atau pada saat baru akan dihidupkan.
Salah satunya di tabel seperti ini. Jadi pengaturan PC itu akan disimpan dalam sebuah data memori. Data memori yang digunakan untuk pengaturan PC setup itu adalah pada nomor data memori 6600 atau 6600. Kemudian bit yang digunakan, ya, bit yang digunakan itu dari mulai bit 00 sampai 07 dan 08 sampai 15. Kemudian ada beberapa setting yang bisa dilakukan, ada 3 pilihan, 00, 01, dan 02. Baik pada bit 8 sampai 15 maupun 0 sampai 7. Nah, tadi sudah disampaikan bahwa pengaturan PC setup itu hanya bisa diatur dengan menggunakan piranti pemrograman. Nah, salah satu piranti pemrograman yang dapat kita gunakan itu adalah programming console. Ya, programming console atau terminal pemrograman, ya, programming console. Nah, ada beberapa opsi di mana programming console itu yang pertama adalah terhubung ke PC atau PLC. Kemudian yang kedua adalah ada pilihan di mana programming console itu tidak terhubung, ya, tidak terhubung atau tidak terhubung ke PC atau tidak terhubung ke PLC. Nah, pada saat programming console itu terhubung ke PLC, kemudian kita lakukan pengaturan PC setup. Kalau settingnya itu kita pilih 00 ditempatkan di data word DM 6600, maka mode startup itu ditentukan oleh pengaturan mode switch. Ya. Nah, pengaturan mode switch itu ada 3 pilihan. Yaitu yang pertama adalah pengaturan mode switch-nya adalah pada saat program mode, yang kedua adalah monitor mode, dan yang ketiga adalah pada run mode atau mode run. Nah, ini kalau yang tersimpan setting 00-nya pada DM 6600. Nah, settingnya 00. Nah, kalau settingnya 01, baik pada saat programming console dan terhubung dan tidak terhubung, maka mode startup itu akan sama dengan mode operasi sebelum listrik terputus. Misalkan listrik mati, maka kemudian setelah dinyalakan, maka mode startup itu akan sama dengan mode operasi sebelum listrik terputus. Ini kalau settingnya 01. Nah, pada saat setting 00, pada saat programming console tidak terhubung, maka mode startup adalah run mode. Jadi pada saat PLC itu dihubungkan ke satu daya atau sumber tegangan dan programming console tidak terhubung atau piranti program apapun tidak terhubung, maka PLC akan langsung berada pada mode run. Ini secara otomatis. Jadi PLC tanpa terhubung ke piranti pemrograman apapun, baik programming console maupun komputer, maka PLC itu akan langsung kondisi mode run atau program bisa dieksekusi. Kemudian setting yang kedua, ya, setting yang kedua itu adalah mode startup ditentukan oleh bit 00 hingga 07. Nah, ini yang kemudian tadi ada 3 pilihan, program mode, monitor mode, dan run mode. Nah, itu kira-kira pengaturan PC setup yang ada di dalam PLC kalau kita menggunakan programming console. Ya, programming console ini beberapa PLC dapat didukung, diantaranya adalah CPM1A dan CPM2A. Tetapi untuk PLC yang tipe baru, maka programming console ini tidak dapat digunakan kecuali dengan catatan menggunakan tambahan interface tertentu. Nah, ini kira-kira pengaturan PC setup seperti demikian. Nah, kemudian yang berikutnya adalah program. Nah, program ini adalah program yang ditulis oleh user atau pengguna. Ya, program ini adalah program yang ditulis oleh pengguna atau user. Nah, PLC dalam hal ini dicontohkan adalah CPM2A, itu akan menjalankan program secara siklis atau secara urut dari mulai awal sampai akhir, kemudian kembali lagi ke awal atau satu siklus, operasi siklus. Nah, kemudian
secara umum program ini akan dapat dibagi menjadi dua. Secara umum akan dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah program utama atau yang dieksekusi secara siklikal atau secara berurutan, secara siklikal. Kemudian yang kedua adalah program interupsi. Nah, program interupsi ini adalah program yang dijalankan hanya ketika interupsi yang sesuai dihasilkan atau generate. Jadi dia tidak akan dioperasikan secara siklikal. Nah, kemudian yang berikutnya adalah port RS-232. Port RS-232 ini adalah sebuah port yang difungsikan untuk menghubungkan PLC ke perangkat pemrograman. Tetapi programming konsol atau pemrograman konsol ini tidak dapat dihubungkan menggunakan port ini. Nah, apa saja piranti pemrograman yang bisa dihubungkan ke port RS-232? Salah satu diantaranya adalah komputer host. Kemudian terminal yang dapat diprogram atau programming terminal. Kemudian yang selanjutnya yang lain misalkan adalah perangkat eksternal terstandar. Dalam hal ini misalkan ada perangkat eksternal seperti HMI atau Human Machine Interface. Nah, bagaimana penampakannya? Seperti ini. Ini adalah port RS-232 pada CPM 2A. Ini kira-kira fungsi dan bentuk dari port RS-232. Nah, berikutnya adalah communication suite atau saklar komunikasi. Nah, saklar komunikasi ini difungsikan untuk menentukan apakah port peripheral dan port RS-232C itu beroperasi dengan pengaturan komunikasi standar atau pengaturan komunikasi dalam PC setup yang tadi. Nah, tetapi kalau kita lihat ya, di mana posisi communication suite itu letaknya adalah bersebelahan dengan port RS-232. Nah, secara default atau factory setnya, posisi saklar ini itu akan dalam kondisi off. Kalau ini adalah PLC yang baru atau dari pabrikan langsung. Jadi masih baru, secara factory setnya itu posisinya adalah posisi off. Nah, bagaimana kalau posisinya off? Kalau posisinya off, maka port peripheral dan port RS-232C ini akan beroperasi sesuai dengan pengaturan komunikasi dalam pengaturan PC, kecuali untuk konsol programming atau konsol pemrograman. Ini akan terhubung ke port peripheral. Jadi konsol pemrograman ini akan dikecualikan karena dia nanti akan terhubung ke port peripheral. Nah, kalau posisinya on, port peripheral dan port RS-232 ini akan beroperasi sesuai dengan pengaturan komunikasi standar, kecuali untuk konsol pemrograman yang terhubung ke port peripheral. Nah, ini saklar komunikasi atau communication suite. Nah, yang perlu diperhatikan adalah bahwa pengaturan saklar ini tidak berpengaruh pada komunikasi dengan konsol pemrograman. Jadi, mau on atau mau off, maka konsol pemrograman itu karena terhubung dengan ke port peripheral, maka tidak akan terpengaruh oleh perubahan saklar komunikasi ini. Nah, jadi pada prinsipnya saklar komunikasi ini hanya untuk mengatur port RS-232C dengan piranti di luar PLC. Jadi hal ini hanya akan mempengaruhi port RS-232 saja. Berikutnya adalah port peripheral. Port peripheral secara umum bentuknya adalah seperti demikian. Ini hanya akan ada di dalam PLC untuk CPM1A dan CPM2A dan beberapa CPU yang tipe modular, tipe-tipe tertentu masih menggunakan port peripheral. Nah, port peripheral ini nanti difungsikan untuk menghubungkan PLC ke perangkat pemrograman. Nah, perangkat pemrograman apa yang bisa didukung? Ini hanya programming konsol. Nah,
Kenapa komputer atau perangkat eksternal bisa melalui port peripheral? Tentunya dengan menggunakan tambahan interface. Jadi tidak bisa langsung dihubungkan ke port peripheral. Ini untuk komputer PC atau PLC tipe-tipe lama seperti CPM1A, CPM2A, beberapa tipe modular ini masih menggunakan port peripheral untuk menghubungkan ke perangkat pemrograman. Nah, untuk yang baru ya seperti CP1E, CP1L, port peripheralnya adalah tipe USB. Gambarnya akan seperti ini. Nah, tipe USB ini hanya akan ada pada tipe-tipe PLC compact, Omron, generasi-generasi baru setelah generasi CP1 dan generasi sesudahnya. Ini port peripheral. Kemudian yang berikutnya, input circuit. Ini sudah kita bahas sebelumnya, di video sebelumnya, tidak akan saya bahas lagi. Gambarnya seperti ini. Kemudian demikian pula dengan output circuit, juga sama, ada 3, relay, sinking transistor, dan sourcing transistor. Ini juga kita tidak akan bahas kembali karena sudah dibahas sebelumnya. Nah, kemudian external input device, ini adalah peralatan-peralatan komponen input yang bisa dihubungkan ke PLC atau komponen yang ada di luar PLC. Ada contohnya adalah toggle switch, kemudian ada limit switch, ya, ada push button, dan sebetulnya masih ada banyak lagi selain beberapa komponen input eksternal ini. Tapi di sini kita contohkan hanya 3 ini, ada toggle switch, limit switch, dan push button. Nah, kemudian yang berikutnya adalah external output device. External output device ini adalah komponen-komponen output yang termasuk kategori beban yang dapat dihubungkan ke PLC. Salah satu contohnya di sini adalah kontaktor atau relay lah, ya, relay magnetis. Kemudian yang kedua ada buzzer. Buzzer ini adalah indikator yang menghasilkan suara. Fungsinya biasanya digunakan untuk alarm. Kemudian ada solenoid valve. Ini aplikasinya nanti pada sistem pneumatik, elektropneumatik. Kemudian ada juga pilot lamp. Ini difungsikan sebagai indikator, yang utamanya menggunakan lampu sebagai indikator. Ini beberapa komponen output eksternal yang bisa kita contohkan. Nah, kemudian secara umum struktur unit CPU nanti akan seperti ini. Sehingga kita sudah tahu kira-kira nanti yang akan terhubung ke CPU ini apa saja. Nah, ternyata di sini akan ada external input device. Ya, tadi contohnya ini external input device. Kemudian ada lagi apa? Ada external output device. Ini contohnya. Sehingga kalau kita lihat sekilas, seperti di awal kita sudah sampaikan, target kita adalah menguji hubungan I/O dengan terminal I/O-nya, maka endingnya nanti kita adalah bagaimana kita bisa memasang komponen-komponen ini ke dalam CPU PLC, ya, ke dalam PLC tentunya. Nah, external input device nanti akan terhubung ke input circuit melalui perantaraan terminal input. Kemudian yang kedua adalah bagaimana menghubungkan komponen output eksternal ini ke dalam CPU PLC. Melalui apa? Melalui terminal output yang kemudian terhubung ke sirkuit output atau rangkaian output. Nah, kira-kira nanti endingnya akan seperti itu. Nah, bagaimana ini yang di dalamnya? Nah, ini tentunya adalah nanti kita akan masuk satu demi satu bagaimana yang ada di dalam CPU ini. Kita akan lanjut.